Kalau saya tidak memilih jalan ini, mungkin sekarang masih Pak Dimas yang dikriminalisasi atau seperti yang terjadi di Pantai Timur sana, kawan kita Ervaldi yang kemarin meninggal. Nah, kemungkinan kedepannya adalah bahwa sekarang baru tanah-tanah mereka yang dirampas. Kemungkinan kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa tanah saya atau tanah Pak Gostar juga akan dirampas. Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Gostar dalam podcast Selebes Bergerak. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bung Sanana. Halo Bung. Halo Pak Gostar. Dia ini salah satu anggota Konsorsium Pembaruan Agraria Sulawesi Tengah atau biasa disingkat KPA Sulteng. Nah, bisa diperkenalkan diri Bung terlebih dahulu. Oke, Pak Gostar, sebelumnya terima kasih sudah diundang di podcast Selebes Bergerak. Saya Sanana. Sanana ini hanya nama panggilan saya. Oke. Nama asli saya itu Muhaidir dan sekarang membantu Bung Doni di KPA Konsorsium Pembaruan dalam hal advokasi maupun kampanye. Nah, Bung, selama tergabung dalam KPA, apa yang menjadi fokus teman-teman saat ini? Nah, untuk sementara fokus kita di KPA itu adalah soal penguatan organisasi-organisasi rakyat, terus mendorong percepatan reforma agraria di Sulawesi Tengah. Nah, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama ada kriminalisasi petani di Hombola sana. Terus di bulan ini konsen kita itu mengadvokasi terkait dengan kriminalisasi petani di Hombola, Pak Demas namanya, yang kemarin dituduh mencuri buah sawit oleh pihak perusahaan PT Sawit Cemerlang. Oke, nah menarik tadi, apalagi yang terakhir tadi ini soal Pak Demas ya, kalau saya salah tadi ada kriminalisasi atas tuduhan pencurian di tanahnya sendiri. Mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa kronologinya sehingga Pak Demas ini mendapat kriminalisasi. Nah, Pak Demas ini dikriminalisasi atas tuduhan pencurian oleh pihak PT Sawit Cemerlang. Secara kita tarik ke belakang ya, PT Sawit Cemerlang itu melalui izin lokasinya itu 2010 diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Namun sebelum masuknya PT Sawit Cemerlang, Om Demas dengan beberapa petani di Hombola itu sudah mengelola tanah sebagai sumber penghidupan mereka. Dan setelah masuknya pihak PT Sawit Cemerlang itu mencaplok atau merampas tanah-tanah rakyat. Salah satunya adalah Pak Demas yang akhirnya tanahnya dirampas dan dia setelah ditanami sawit oleh pihak PT Sawit Cemerlang, dan ketika Pak Demas melakukan panen di atas tanahnya sendiri itu dituduh mencuri oleh pihak PT Sawit Cemerlang. Atas tuduhan pencurian itulah sehingga Pak Demas itu dilaporkan oleh PT Sawit Cemerlang ke aparat kepolisian dan menindaklanjuti pelaporan dari pihak perusahaan. Akhirnya Pak Demas ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian. Oke, jadi ada cerita panjang di balik itu sehingga Pak Demas ini ditetapkan sebagai tersangka. Ya, nah, sebenarnya itu kan kalau Bung cerita tadi sebenarnya lebih dahulu petani atau ya Pak Demas salah satunya yang mengelola tanah di sana, tetapi dengan munculnya perusahaan tadi ini justru datang mengklaim bahwa itu masuk dalam wilayah HGU dan juga sehingga Pak Demas ini menjadi tersangka karena melakukan tuduhan pencurian. Nah, sejauh ini Bung, di kasus penangkapan ini atau kriminalisasi ini sejauh mana upaya yang teman-teman lakukan? Nah, terkait dengan upaya proses pendampingan terhadap Pak Demas yang dituduh mencuri oleh pihak PT Sawit Cemerlang di atas tanah yang sudah bertahun-tahun digarap oleh Pak Demas. Nah, atas klaim pihak perusahaan sehingga Pak Demas ditetapkan tersangka, sehingga penetapan terhadap tersangka terhadap Pak Demas itu kita pandang sebagai bentuk kriminalisasi terhadap petani. Nah, dalam proses pendampingan sejauh ini dua pendampingan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang tergabung dalam jaringan advokasi sawit. Ada beberapa lembaga yang tergabung di situ, salah satunya adalah KPA. Nah, itu melakukan pendampingan secara litigasi, itu
ada kuasa hukum yang sudah diberikan ke Pak Demas kepada kawan-kawan LBH, terus PBHR dan juga kawan-kawan Walhi sebagai kuasa hukum, dan juga ada Erik Alimun dan Luis sebagai pendamping kuasa hukumnya. Nah, itu kita kawan-kawan pendamping hukum akan melakukan pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka dari aparat kepolisian terhadap Pak Demas. Nah, langkah non litigasinya itu mendorong bagaimana kemudian pemerintah daerah, terus pemerintah provinsi maupun presiden agar melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria yang ada di Desa Hombola, Kecamatan Batui, antara pihak PT Sewindo Cemerlang dengan petani. Nah, setelah Om Demas itu ditetapkan tersangka, kita merespon kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Om Demas, dan sekarang Bung Doni, Korwil KPA, dan juga Direktur Walhi, Pak Undeng, terus Direktur SLPP, dan PI itu sementara di lapangan melakukan pendampingan terhadap petani di sana, dan juga Om Demas untuk bagaimana kemudian mendorong pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi di sana. Oke, jadi sudah cukup panjang ya upaya-upaya yang teman-teman lakukan. Nah, apa harapannya dari upaya-upaya yang teman lakukan ini? Nah, harapan kita adalah bahwa bagaimana kemudian Pak Demas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini itu bebas tanpa syarat, karena bagaimanapun juga Pak Demas bukan pencuri, dia adalah petani yang menggarap di atas tanahnya sendiri. Namun karena klaim pihak perusahaan bahwa tanah Pak Demas masuk dalam kawasan HGU, yang akhirnya Pak Demas dikriminalisasi oleh PT Sewindo Cemerlang dengan tuduhan pencurian. Nah, sehingga desakan kita kepada pihak kepolisian Resort Banggai agar Pak Demas segera dibebaskan, karena ini adalah persoalan perdata yang bukan yang tidak bisa digunakan kacamata hukum pidana dalam proses penyelesaian yang ada. Sehingga seharusnya pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan adalah pendekatan perdata. Nah, selain daripada harapan agar Pak Demas itu bebas dari segala tuduhan pencurian sebagai bentuk kriminalisasi, harapan kita juga adalah bahwa bagaimana kemudian tanah masyarakat yang diklaim oleh PT Sewindo Cemerlang secara sepihak itu dikembalikan oleh masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah. Harapan itu juga berangkat daripada keinginan daripada masyarakat Desa Hombola sana yang selama proses perjuangannya itu menginginkan kembali lahan yang sudah dikuasai atau dicaplok dan diklaim secara sepihak oleh PT Sewindo Cemerlang. Ya, jadi itu harapan-harapannya tadi ya, Bung, ada mengembalikan tanah rakyat, ya, di mana rakyat sebagai pemilik atau tuan yang memiliki hak sah dan lebih awal mengelola di situ, dan juga membebaskan Pak Demas tanpa syarat karena dia dituduh sebagai pelaku pencurian di tanahnya sendiri. Itu kan menjadi lucu kalau kita mendengar, atau ya kita saya mendengar bahwa ini kok bisa rakyat ditangkap di tanahnya sendiri, di mana lahan itu adalah lahannya. Dan kalau tidak salah juga ada hal alas hak. Ya, Pak Demas memiliki alat, bukan hanya Pak Demas ya, bahwa petani itu memiliki alas hak atas tanah yang mereka garap, itu berupa sertifikat, SKPT, dan beberapa alas hak yang dimiliki oleh petani. Artinya ada tumpang tindih pengurusan tanah. Ya, terdapat tumpang tindih pengklaiman terhadap dengan tanah yang secara sepihak diklaim oleh pihak PT Sewindo Cemerlang yang memiliki konsesi HGU yang diberikan oleh negara tanpa melakukan verifikasi yang jelas terkait dengan status kepemilikan tanah itu sendiri. Ternyata kawasan HGU yang dikeluarkan oleh pemerintah itu di atas tanah milik petani yang memiliki alas hak berupa sertifikat dan SKPT. Nah, Bung, ini lagi menjadi pertanyaan lanjutan. Sebenarnya siapa perusahaan sawit ini, PT Sewindo ini siapa sebetulnya? Karena kalau saya dengar ya dia kita bingung juga, kita mau menggambarkan dia ini seperti apa tuh. Mungkin Bung bisa cerita sedikit atau
PT Sawindo Cemerlang ini merupakan perusahaan perkebunan sawit swasta Oke. yang memiliki izin lokasi pada tahun 2010 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada waktu itu, dan di 2014 keluarlah izin HGU-nya. PT Sawindo Cemerlang ini merupakan anak perusahaan dari PT Kencana Agri yang memiliki relasi bisnis dengan Wilmar Group. Memang perusahaan-perusahaan lokal ini selalu ya memiliki relasi bisnis dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kuasaan tanah yang sangat luas. Nah, ini sebagai bagian daripada guruta bisnis antara perusahaan-perusahaan multinasional dan multinasional dengan perusahaan-perusahaan daerah. Oke, jadi menarik sekali tadi kalau kita baca relasi-relasi dari perusahaan ini, bahwa memang dia sudah menggurita kemana-mana sampai punya anak-anak perusahaan ini. Jadi memang konfliknya ini cukup, ya konflik ini akan kalau melihat relasinya mungkin akan memperpanjang konflik-konflik agraria yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah sendiri. Nah, ini mungkin ke pertanyaan pribadi, Bung. Kenapa sampai mau terlibat dalam kerja-kerja yang kalau dibilang resiko, ya saya kira resikonya cukup tinggi, dan ya sudah banyak pengalaman atau cerita atau sejarah di Indonesia ini, khususnya di Indonesia itu banyak ya pelaku-pelaku kerja kemanusiaan ini kan menjadi korban juga kriminalis, tidak hanya di masyarakatnya atau di petaninya, tapi di yang melakukan advokasi atau pendampingan juga mendapatkan perlakuan seperti itu. Punya pengalaman seperti itu, Bung? Nah, sejauh ini sih punya pengalaman sampai tingkat akhirnya dikriminalisasi atau diancam sih belum. Dan semoga saja tidak pernah terjadi ya. Memang betul yang dikatakan oleh Pak Gostar, memang para pejuang-pejuang kemanusiaan ini sering memang dikriminalisasi, entah dikriminalisasi oleh pihak perusahaan atau dikriminalisasi oleh negara itu sendiri. Sebagaimana korban-korban yang seperti Munir dan sebagainya menjadi korban dalam kerja-kerja kemanusiaan. Kalau pertanyaannya kenapa sampai memilih jalan ini, saya hanya bisa menjawab ya Pak Gostar, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang memiliki manfaat untuk orang lain. Nah, mungkin itulah kenapa sampai saya memilih untuk bukan mengabdikan diri ya, tapi sampai memilih jalan ini karena upaya untuk lebih bermanfaat dalam kehidupan kita bersama. Tapi dalam pandangan saya pribadi, kalau saya tidak memilih jalan ini, mungkin sekarang masih Pak Dimas yang dikriminalisasi, atau seperti yang terjadi di Pantai Timur sana, kawan kita Ervaldi yang kemarin meninggal. Nah, kemungkinan kedepannya adalah bahwa sekarang baru tanah-tanah mereka yang dirampas. Kemungkinan kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa tanah saya atau tanah Pak Gostar juga akan dirampas. Kalau saya tidak memilih untuk mengabdikan diri dalam hal ini, ancaman dan kerentanan kita terhadap hilangnya hak kita sebagai warga negara, perampasan terhadap sumber-sumber kehidupan kita akan terjadi juga. Sehingga yang membuat saya meyakinkan diri bahwa ini adalah bagian daripada jalan untuk bagaimana kemudian kita menuju pada suatu tatanan kehidupan yang lebih adil lah dalam bangsa dan bernegara ini. Oke, ya. Jadi menarik sekali tadi, Bung, apa yang mendorong Bung Sanana ini untuk ya melakukan kerja-kerja kemanusiaan seperti ini, meskipun ya risikonya kita tahu seperti apa, dan ya mudah-mudahan itu tidak pernah kita akan dapatkan dan rasakan ketika kita melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Nah, mungkin itu saja, Bung, podcast kita kali ini. Ya saya kira tidak terlalu panjang, tapi poin dari podcast kita ini mungkin sudah kita bisa dapat dari apa yang Bung sudah sampaikan tadi. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih, Bung, sudah terima kasih kembali juga Pak Gostar sudah diundang di podcastnya. Iya, cukup sulit mencari waktunya, Bung, ini beberapa hari ini, dan juga ya saya kira cukup relevan dalam bicara-bicara soal agraria di Sulawesi Tengah dan konflik-konflik yang terjadi. Ya, terima kasih banyak, Bung. Saya ucapkan selamat malam. Selamat malam juga Pak Gostar.